Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Silvi dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Marif Alansori. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai poliuretan. Saya dari kelompok 6 yang terdiri dari Yusuf Guritno, Afifah Cerina, dan Rofina Sanyakit. Next, ada beberapa bab yang ingin kami bahas. Yang pertama mengenai pengertiannya sendiri dari poliuretan, kemudian karakteristik, klasifikasi, jenis-jenis, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan. Next, pengertian dari poliuretan sendiri, poliuretan adalah bahan plastik dan salah satu kelas senyawa resin sintetis berserat atau elastomer yang termasuk dalam keluarga polimer organik yang dibuat melalui reaksi isosianat dengan senyawa bifungsional lainnya seperti glikol. Jadi secara ilmiah poliuretan itu terbuat dari dua komponen kimia utama, yaitu polimer dan uretan. Ini pengertian singkatnya saja. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerry. Oke, makasih atas kesempatannya. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang poliuretan. Nah, poliuretan ini adalah bahan polimer yang dicirikan dengan adanya gugus fungsi uretan. Dalam molekul polimer. Jadi kayak polimer itu sehingga nantinya dia bisa membentuk struktur yang panjang. Nah, gugus fungsi uretan itu terbentuk dari reaksi antara gugus isosianat dengan gugus hidroksil membentuk reaksi sebagai berikut. Nih, bisa dilihat sendiri ya. Dari NCO dengan rangkap 2 ditambah dengan gugus hidroksil. Nah, itu membentuk dari fungsi uretan sendiri ya, gugus fungsi dari uretan sendiri. Oke, di sini ada jadi sebelumnya tuh kita harus tahu kalau poliuretan itu adalah termasuk jenis termoset, plastik termoset ya, atau polimer termoset. Nah, termoset di sini adalah plastik atau polimer yang memiliki struktur molekul non-linear atau dia tuh kayak bercabang-cabang atau bersilang. Nah, pada suhu tinggi dia tidak berubah bentuk, tetapi dia dapat merusak strukturnya gitu. Jadi polimer ini tidak dapat mencair atau meleleh saat suhunya pun tinggi gitu, atau mengalami pemanasan. Nah, macam-macam sintesis dari si poliuretan ini yaitu ada yang pertama itu senyawa diisosianat plus senyawa polifungsi atau gugus hidroksil. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya NHO itu ya. Itu kan dia untuk polifungsi hidroksilnya, terus ada yang senyawa diisosianatnya, terus baru menghasilkan poliuretan. Nah, menurut Nicholson pada tahun 1997 itu poliuretan merupakan polimer termoset yang terbentuk dari reaksi antara senyawa diisosianat dengan senyawa polifungsi yang mengandung sejumlah gugus hidroksil. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada, yaitu tergantung sih, misalnya N itu kan jumlah biasanya, jadi tergantung. Terus bahan dasar untuk membuat poliuretan merupakan polimer yang terdiri atas beberapa unit monomer dalam molekulnya dikenal sebagai oligomer. Jenis oligomer yang dimaksud dapat berupa poliester atau polieter. Nah, selanjutnya itu adalah reaksi polimerisasi atau monomer, reaksi polimerisasi monomer di isosianat dengan poliol, polieter, atau poliester. Nah, proses ini tuh terjadi di stirrer tank autoclave reaktor pada temperatur sekitar 200 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen. Dan setelah dia kayak mencair atau leleh, dia tuh bakalan dilanjutkan ke unit ini penggulungan serat gitu ya. Terus ini nih untuk yang gambar kedua yang pakai poliol itu ya reaksinya. Nah, jenis isosianat poliol ataupun pemanjang rantai yang digunakan dalam sintesis poliuretan akan mempengaruhi kecepatan reaksi dan sifat dari produk akhir yang dihasilkan. Nah, poliol itu memberi fleksibilitas yang tinggi pada struktur poliuretan.
sehingga poliol disebut sebagai segmen lunak dari poliuretan. Di sisi lain, isosianat dan pemancing rantai memberikan kekakuan atau rigiditas dalam struktur poliuretan sehingga sering disebut sebagai segmen keras. Terus, sejumlah kecil senyawa dari poliol itu biasanya digunakan sebagai komonomer di antaranya yaitu gliserol, 1,2,4 butanatriol, polivinil alkohol atau hasil hidrolisis parsial selulosa asetat. Nah, bahan-bahan poliuretan yang hasil sintesis, terutama poliuretan yang mempunyai struktur ikatan silang, ternyata bersifat inert atau sukar terurai oleh mikroorganisme dibandingkan dengan poliuretan dengan struktur linear namun lebih luas dalam aplikasinya. Nah, yang ketiga itu ada yang di sebelah kanan itu ya, itu mereaksikan sebenarnya itu triol ini mungkin apa namanya kesalahan dalam penulisan. Sebenarnya dia tuh mereaksikan triol dan diisosianat melalui metode polimerisasi larutan dan lelehan pada temperatur yang cukup tinggi. Oke, next. Untuk penjelasan karakteristik akan dijelaskan oleh Rovina. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi karakteristik dari bahan poliuretan itu yang pertama, poliuretan adalah bahan yang ideal untuk aplikasi kontrol getaran, meminimalkan kebisingan dan menahan berbagai macam beban. Yang kedua, ketahanan bahkan pada suhu rendah dan menawarkan ketahanan terhadap retak sobek, pecah, atau bengkok. Yang ketiga, memiliki ketahanan abrasi yang luar biasa. Poliuretan menunjukkan keunggulan kausan yang pasti dibandingkan banyak bahan. Yang keempat, bagian-bagian uretan sering dicetak dalam cetakan bertekanan rendah yang lebih murah. Sebagai cairan uretan dapat mengisi rangga cetakan yang rumit sekalipun tanpa cetakan dan pres bertekanan tinggi. Yang kelima, poliuretan dapat menahan ketegangan dan kompresi. Meskipun dapat berubah bentuk di bawah beban berat, ia akan kembali ke bentuk aslinya setelah beban dihilangkan. Yang terakhir, memiliki biaya yang ekonomis. Bahan poliuretan seringkali menjadi pilihan untuk suku cadang dan produksi berulang dengan volume yang tinggi. Next. Nah, jadi ada klasifikasi dari bahan poliuretan. Yang pertama ada termoplastik poliuretan. Termoplastik poliuretan ini merupakan klasifikasi serbaguna karena dapat dipanaskan kembali dan dicetak ulang berkali-kali. Ketika dipanaskan dapat berubah menjadi cair dan berbentuk menjadi bentuk yang diinginkan tanpa mengubah sifat plastik. Nah, termoplastik poliuretan paling cocok untuk produk akhir yang memerlukan toleransi panas lebih dari 250 derajat Fahrenheit. Yang kedua ada termoset poliuretan. Jadi termoset poliuretan ini merupakan klasifikasi yang tidak dapat dibentuk lebih dari satu kali. Ketika termoset poliuretan mengeras, ia mengalami reaksi kimia yang membuat perubahan itu permanen. Termoset poliuretan adalah pilihan yang lebih tahan lama untuk produk yang menahan beban dan abrasi. Next. Selanjutnya untuk jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusuf. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi untuk yang saya bahas sekarang adalah jenis-jenis dari poliuretan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada elastomers. Nah,
Kemudian yang kedua adalah ada pelapisan, kemudian yang ketiga ada busa fleksibel, yang keempat ada busa cross-linked. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, jenis dari poliuretan itu ada 4 jenis tadi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, dari masing-masing jenis ini, yang paling cocok itu adalah dari jenis termoplastik, tergantung pada desain ataupun dari aplikasi spesifik persyaratan yang berbeda untuk panas, berat, ataupun hal-hal yang lain yang harus dipertimbangkan juga. Kemudian selanjutnya dari segi kegunaan sendiri, poliuretan itu banyak sekali kegunaannya. Tapi dari aplikasi utamanya, yang pertama itu adalah produksi busa. Busa ini banyak sekali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, dari perabot rumah tangga dan juga lemari es dan lain-lain juga. Dan yang kedua dapat digunakan dalam peralatan olahraga dan juga pakaian. Kemudian yang ketiga, ini juga dapat digunakan dalam kolom ataupun kusen buat pintu. Nah, kegunaan dari poliuretan yang keempat adalah busa poliuretan yang mempunyai densitas rendah itu banyak digunakan untuk pembuatan kasur ataupun jenis-jenis kasur yang bermacam-macam. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pembuatan kursi mobil ataupun sebagai pelapis. Nah, yang kelima, poliuretan itu fleksibel. Dapat juga digunakan untuk pembuatan tali dan juga pita yang sifat elastis. Kemudian yang keenam adalah elastomer poliuretan yang mempunyai densitas rendah, itu banyak digunakan dalam industri alas kaki. Kita tahu bersama yang kita banyak jumpa di kehidupan sehari-hari kita, salah satu jenis dari produk poliuretan. Kemudian yang ketujuh, untuk aplikasi penting lainnya dari poliuretan adalah dalam pembuatan spons kamar mandi dan juga dapur. Nah, selain itu juga digunakan untuk pembuatan bantal, kursi, ataupun sofa. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Baik, terima kasih. Jadi dari kelebihan sama kekurangan dari bahan poliuretan sendiri ini banyak. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama tahan abrasi dan pelarut dan merupakan pelarut yang tinggi, terus daya dukung beban tinggi dan elastisitasnya juga tinggi, isolasinya tinggi, kualitas cetakannya dari bahan poliuretan ini bagus, kemampuan suhu rendahnya baik, variabel struktural molekul yang luas, terus biayanya yang lebih ekonomis. Jadi bisa dilihat dari strukturannya, terus kualitas cetakannya, elastisitasnya, biayanya pun menjadi kelebihan dari bahan poliuretan ini sendiri. Tapi kekurangannya pun juga ada. Yang pertama, karena dia isolator yang bagus, dia kemampuan termalnya rendah. Dan kemudian ketahanan terhadap cuacanya juga buruk. Meskipun kemampuannya pada suhu rendahnya itu bagus, tapi dia nggak tahan pada cuaca. Terus yang ketiga, menggunakan isosianat yang beracun. Ini juga bisa jadi kekurangan bahan pertimbangan dari penggunaan bahan uretan ini. Jadi, kemudian yang terakhir, dia itu mudah terbakar. Bisa dilihat kalau dari kelebihan sama kekurangannya, emang banyak kelebihannya, tapi kekurangan yang ada di uretan ini juga tidak bisa dipungkiri, karena kebanyakan ini juga menjadi aspek penting dalam pembentukan bahan itu sendiri. Next. Mungkin kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.